Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Bahasan kita malam hari ini adalah lanjutan daripada materi kita tentang salatnya orang musafir. Bahwasanya salat adalah rukun Islam yang tidak boleh kita tinggalkan apabila kita telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, akil balik, kecuali atas keringanan yang diberikan oleh Allah, dispensasi yang diberikan kepada orang-orang khusus. Siapa itu? Anak-anak sampai balik, akil balik. Orang gila, orang yang tidak sadar, sampai siuman. Kemudian wanita haid pada masa haidnya dan wanita melahirkan serta yang darah nifas. Selain daripada ini, manakala ada kesadaran, maka tidak boleh ditinggalkan salat.
harus dilakukan. Hanya saja Allah memberikan keringanan-keringanan. Umpamanya bagi orang sakit dan bagi orang musafir. Tetapi tetap wajib dia melaksanakan salat. Beda dengan puasa, padahal sama-sama rukun. Puasa apabila kita sakit, maka dibolehkan meninggalkan puasa pada bulan Ramadan ini. Nanti dia laksanakan apabila dia sembuh. Sementara bagi orang musafir tidak boleh dia tinggalkan salat, hanya diberikan keringanan di dalam pelaksanaannya. Nah, keringanan yang diberikan kepada orang musafir ada dua macam, yaitu keringanan dengan memendekkan salat yang 4 rakaat hanya 2 rakaat. Yang ini namanya qasar. Yang kedua, keringanan dengan mengumpulkan sekaligus melaksanakan duhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan ini namanya jamak. Boleh seseorang memilih sesuai dengan kondisinya, boleh dia tetap melaksanakan salat itu sebagaimana ketika ia berada di kampung, yaitu sempurna dan dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Boleh juga bagi musafir menjamak antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tanpa dipendekkan, tanpa dikasar. Boleh juga ia hanya memendekkan, tetapi tetap melakukan pada waktunya masing-masing. Jadi hanya kasar tanpa jamak. Dan yang keempat, boleh dia kasar dan jamak. Nah, kapan dia boleh kasar dan jamak? Ternyata hal ini ada 7 pertimbangan. Ada 7 pertimbangan dalam hal untuk melakukan kasar dan jamak. Yang saya baru catat susunannya. Ialah pertama, mau kemana? Karena kalau kita mau bepergian itu pertama, saya mau ke mana? Saya mau ke Balikpapan, saya mau ke Timika, saya mau ke Jakarta, dan sebagainya. Terus itu, mau kemana? Tertentukah tujuannya atau tidak tertentu? Ini lain pertimbangan. Lain kalau tertentu, lain kalau tidak tertentu. Maksudnya hanya udah mau keliling, tidak tahu kemana nanti arahnya. Yang kedua, apa maksudnya? Mau ke Jakarta buat apa? Nah, itu pertimbangan. Yang kedua. Yang ketiga, pertimbangan berapa jauhnya? Berapa jaraknya? Itu ada pertimbangan. Karena ada syaratnya bahwa nanti jarak sekian baru boleh melaksanakan itu. Ini kita akan jelaskan satu persatu. Yang keempat, berapa lama dia di sana? Tertentukah waktunya atau tidak tertentu? Itu ada pertimbangan.
Yang kelima ialah apakah ia sudah meninggalkan kampungnya atau belum. Ini ada pertimbangan. Yang keenam, salat yang dilakukan dalam perjalanan itu salat apa? Dan yang ketujuh, apakah ia tidak ikut pada salat orang yang ada di jalan? Artinya, umpamanya dia lewati satu kampung, sempat ada kampung untuk orang salat berjamaah. Apakah dia ikut di situ atau tidak? Inilah 7 pertimbangan terhadap salat orang musafir. Nah, sekarang kita kembali. Pertama, mau kemana? Jelaskah arah tertentu? Kalau jelas arahnya tertentu, nanti dilihat apa tujuannya dan berapa jaraknya. Kalau tidak jelas, mau malili Allah, kata orang Bugis, malili Allah. Sebenarnya itu malili Allah, malili alam, nak gulilingi lino. Matulili bawah mi, hanya keliling putar. Ini tidak boleh melakukan salat kasar dan jamak tadi itu kecuali apabila telah sampai 80 kilo perjalanannya. Sebelum sampai itu, ya tidak boleh melakukan kasar atau jamak. Kalau hanya malili Allah. Nah, kalau tertentu tujuannya ke Jakarta, ke Balikpapan, ke Papua, dilihat apakah jaraknya cukup untuk melakukan kasar dan jamak. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan yaksurane wa iftirani fi arbati burden. Keduanya ini melakukan kasrah dan keduanya tidak puasa dalam perjalanan 4 burd. Ini ukuran Arab. Wahya sitatu asyara farsahan, yaitu 16 farsah, wa tusawi wahid wa samanin kilometer takriban, yaitu sama dengan kurang lebih 81 kilo. Kalau sekarang ini perhitungan kilometer. Kalau dasarnya dari Nabi mengatakan, menurut riwayat Ad-Daraqutni dari Ibnu Abbas, ya ahla Makkah, jaraknya ya, manasani Eloi siaga belana.
Nabi mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la taksurani fi akalla min arbatibur. Jangan melakukan kasrah kurang dari 4 bur. Min Makkah ila Asapan. Dari Mekah ke Asapan. Yang tadi itu sekitar 81 kilo. Wahai penduduk Mekah, jangan melakukan kasrah kurang dari 4 bur atau 81 kilo. Sama juga antara Mekah dengan Jeddah. Nah, bagaimana kalau kita ketemukan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan ini sementara kurang dari itu, jarak yang lebih pendek? Jawabannya, kalau memang demikian, sementara beliau ada memusatkan bahwa jangan melakukan ini kurang dari ini, berarti itu adalah kekhususan Nabi yang perlu kita ikuti. Apabila berbeda dilakukan Nabi dengan berbeda yang disuruhkan, yang kita ikuti ialah yang disuruhkan oleh Nabi. Contohnya, Nabi punya istri lebih dari 4. Sementara menurut Al-Quran dan menurut praktek pada masa Nabi, sahabat-sahabat yang punya istri lebih dari 4 disuruh ceraikan sebagiannya dan disisakan hanya 4. Berarti kekhususan Nabi ini, yang diperintahkan Nabi itu yang harus kita ikuti. Maka demikian juga ini mengenai perjalanan. Kalau Nabi melakukan perjalanan kurang daripada ini, itu adalah kekhususan beliau. Tapi yang kita ikuti yang diperintahkan oleh beliau. Yang kita ikuti yang diperintahkan oleh beliau. Sebagaimana di sini dikatakan, wahai penduduk Mekah, jangan melakukan kasrah. Berarti itu yang kita ikuti. Yang kurang dari sekitar 80 kilo. Malah kalau ukuran Syafi'i mengatakan, ya Allah lengat dua ngeso doang peni. Allah lengat dua ngeso doang peni. Jalan biasa. Sementara kalau mazhab Hanafi lebih, yaitu perjalanan 3 hari 3 malam kalau mazhab Hanafi. Ini jarak. Nah, macam ini itulah yang boleh melakukan kasrah dan jamak dalam perjalanan. Tertentu tujuannya dan jaraknya mencapai syarat. Syarat itu tadi. Tetapi buat apa dia di sana? Mau apa? Tujuannya apa? Ini menjadi pertimbangan. Tujuannya haruslah tujuan yang baik, tujuan yang halal. Kalau tujuannya adalah tujuan maksiat, maka itu ya tidak boleh melakukan hal itu. Tujuannya tujuan maksiat. Umpamanya kalau ke Malaysia mau ke Genting Highlight. Di Malaysia itu namanya Genting Highlight, itu tempat judi. Tempat judi internasional di Malaysia. Namanya Genting Highlight. Tetapi orang Melayu tidak boleh masuk. Kalau di sana dikatakan orang Melayu pasti Muslim, pasti Islam. Pasti Islam. Orang Islam tidak boleh masuk. Yang boleh masuk di situ hanyalah non-Muslim. Tapi ini saya kira tidak cocok dipraktekkan di Indonesia. Karena walaupun ada aturannya mengatakan tidak boleh masuk Muslim, tapi kalau kena
UUD, kena UUD, ujung-ujungnya duit, laba Gitu, jadi sudah 3. Kemana, jaraknya apa, berapa, tujuannya apa. Kemana, tertentu tujuannya. Kalau tertentu tujuannya, kapan nanti dia sudah tinggalkan rumahnya, sudah boleh dilakukan. Kalau jaraknya juga cukup, tadi itu. Ya, tertentu tujuannya dan niatnya halal. Sudah 3 syarat. Apanya lagi yang menjadi syarat? Ialah berapa lama? Di sini dikatakan alla yanwil musafir iqamata arba'ati ayyamin ghairi yaumai ad-dukhuli warju fil makani alladhi yusafiru ilaih. Ia tidak berniat untuk tinggal di tempat tujuannya itu 4 hari selain daripada hari kedatangannya dan hari keluarnya. Jadi berarti 6 hari dengan hari kedatangan dan hari keluar. 4 hari di tempat tujuan itu. Kan begini, ada orang pergi ke suatu tempat memang sudah tertentu, saya sekian lama. Sama yang umpamanya kita mau pergi umrah, sudah tahu itu. Kita akan berangkat tanggal sekian, pulang tanggal sekian. Begitu juga kalau kita pergi ke suatu tempat selain daripada ini, umpamanya ke Papua, ke Timika, atau ke Jayapura, ada kalanya sudah tertentu. Tiketnya sudah, pulang balik tiketnya. Sudah retain. Tanggal sekian saya pergi, tanggal sekian saya pulang, tertentu. Nah itu dilihat. 4 hari kah dia di sana atau lebih? 4 hari kah dia di sana atau lebih? Itu menurut tiketnya. Ia boleh melakukan itu dalam batas 4 hari. Kalau tertentu. Waktu perginya dan waktu pulangnya. Ia hanya boleh melakukan kasar jamak di sana. Selain perjalanan, di sana 4 hari. Kalau lebih daripada itu, dia sudah harus menyempurnakan. Tetapi, kalau tidak tertentu waktu kepulangannya, kan ada juga hanya one way tiketnya. Kapan pulang? Ya, saya belum tahu lagi. Melihat kondisi di sana. Umpamanya, pergi menagih utang. Mungkin direncanakan 1 minggu menjadi 2 minggu. Karena bisa saja orang yang ditagih utangnya itu menunggak lagi. Tolong nanti lusa atau jadi ditunggu lagi. Ini tidak tertentu. Kalau tidak tertentu itu diberi batas sampai 18 hari. Dia boleh mengkasar dan menjamak. Alla yanwiyal musafiru iqamata arba'ati ayyamin ghairi yaumai ad-duhuli warruju'. Yaitu si musafir tadi ini tidak berniat untuk tinggal 4 hari selain daripada hari masuknya, hari datangnya dan hari keluarnya, hari pulangnya. Fil makan la yusafir, di tempat di mana dia musafir. Fa idza nawa dzalik, apabila ia berniat itu, berniat lebih. Asbahatil baldatul lati yusafir laha, menjadilah negeri di mana ia pergi fi hukmi muatinihi, pada dalam hukum kampungnya. Kepereke ni kampung dan Nalawi.
kalau sudah lebih. Wa mahalli ikamatihi, dan tempat tinggalnya. Falam ya'ud yajuzu lahu al-kasru fiha, maka tidak boleh lagi melakukan kasar di sana. Wa yabqa lahu haqqul kasri fi at-tariq, dan tersisalah haknya untuk melakukan kasar di jalan, perjalanan pulang. Jadi saya ulangin, kita mau pergi ke satu tempat, tertentu atau tidak tertentu. Kalau tertentu, maka kita boleh nanti melakukan kasar jamak di perjalanan. Tapi kalau tidak tertentu, nanti boleh melakukan kasar jamak apabila sudah sampai 80 kilo. Kalau tidak tertentu. Dan ini juga syaratnya adalah dengan tujuan yang halal. Kalau tujuan maksiat tidak boleh, tidak berlaku baginya keringanan ini. Kemudian yang ketiga ialah berapa lama di sana, di tempat tujuan. Yang dibenarkan kalau tertentu waktunya, hanya berhak melakukan kasar jamak 4 hari di sana. Lebih dari itu dia harus menyempurnakan. Apa je ku mendeki umrah dega waktu matrubi ilalu berjamaah. Ya, lenyek nih aruki ya, lenyek ni kuletuk nih aru masalah. Karena itu tadi, ya bahwa empat hal boleh dilakukan orang musafir. Tetapi untuk kasar jamaknya ini ada syarat-syaratnya, inilah syarat-syaratnya. Berapa lama? Kalau tertentu waktu pulangnya hanya boleh mengkasar jamak kalau dia tinggal di sana itu 4 hari. Lebih daripada itu dia sudah harus menyempurnakan salahnya sebagaimana penduduk di sana. Dan ia kembali melakukan kasar jamak dalam perjalanan pulang. Tetapi kalau tidak ditentukan waktu pulangnya, ia berhak untuk kasar jamak selama 18 hari. Bersama-sama dengan dalam perjalanannya pulang. Kenapa 18 hari? Ini standarnya waktu Nabi ke Mekah. Waktu Nabi ke Mekah tidak tertentu ya berapa lama dia mau tinggal. Ya, dan ternyata beliau itu melakukan kasar ini selama 18 hari baru pulang. Kemudian syarat yang lain, yang kelima, ialah nanti berlaku kasar jamak ini yang memenuhi syarat tadi itu apabila dia sudah tinggalkan kampungnya. Kalau belum dia tinggalkan kampungnya, belum bisa. Dari mana dasarnya? Ini perlu jaga ya. Nah, sahabat malomo engkau pembimbing jamaah haji. Bara lore ni lo jopa jamaah nak kenapa si jamaah memen ni asarain apa ke jopa? Padahal masih di Makassar. Ini tidak boleh. Kalau umpamanya di Makassar masuk waktu duhur, hanya dia boleh melakukan duhur. Nanti di perjalanan dia lakukan asar secara kasar tanpa jamak lagi karena sudah duhurnya sudah selesai. Dari mana dasarnya? Ini hadisnya Anas.
Kali ingat? Riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim dari Anas. Beliau mengatakan, "Shallaitu ad-duhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an." Beliau bersama-sama Nabi, ini Sayyidina Anas, bersama-sama Nabi mau berangkat ke Madinah. Mau berangkat ke Mekah dari Madinah. Sudah masuk waktu duhur. Lalu baginda salat duhur bersama Anas. Ini menurut Anas, saya salat duhur bersama baginda di Madinah 4 rakaat. Tidak dikasar dan tidak dijamak dengan asar. Ini mau berangkat ke Madinah, ke Mekah. Sudah masuk waktu duhur. Hanya salat duhur sempurna. Ini sallaitu ad-duhra. Saya salat duhur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah arba'an 4 rakaat. Wal asra, ya. Kemudian dia salat asar bizil Hulaifah di Bir Ali sehingga salat asar ini 2 rakaat. Jadi kasar. Jadi terpisah. Salat duhurnya dilakukan di kampung sempurna. Nanti setelah keluar dari Madinah tiba di Zulhulaifah, namanya sekarang ini Bir Ali bagi kita, baru salat asar 2 rakaat. Berarti tidak dijamak. Duhurnya sempurna, asarnya kasar. Karena sudah dalam perjalanan. Wa Zulhulaifah, sementara Zulhulaifah hari umrah al-Madinah, itu sudah keluar daripada batas Madinah. Batas kota Madinah. Nah, inilah standar sehingga ulama mengatakan yang mau melakukan kasar jamak nanti dia telah meninggalkan batas kotanya, batas kampungnya. Jadi umpamanya kita mau ke Mangkoso dari Makassar, nanti setelah lewat batas kota Simpang 5, Mandai, sudah baru boleh melakukan kasar jamak. Kalau waktu duhur kita bisa lakukan hanya duhur di Makassar. Nanti setelah lewat itu baru dilakukan kasar atau kasar dengan jamak. Lalu selanjutnya syarat yang ke-6 dan yang ke-7, insyaallah pengajian yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqo haqqan warina ittiba'ah wa arinal batila batilan tinaba. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah minal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.